Ada lagi satu pertanyaan sebelum kita. Terakhir. Oh ada, silakan. Cek, cek. Ya, terima kasih kepada moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dirlinia Siregar dari Genbi Umrah. Mohon maaf Tuan Guru, pertanyaan saya, bagaimana prospek ke depan ekonomi syariah ini bisa membawa atau menopang ekonomi Indonesia yang lebih stabil? Apalagi dilihat dari keadaan pandemi seperti ini gitu. Kita tahu bersama bahwa pandemi ini tuh berpengaruh banget ke segala aspek, apalagi ekonomi kita gitu, pendapatan masyarakatnya gitu. Jadi mohon penjelasannya Tuan Guru, dan mohon maaf jika ada kalimat yang kurang berkenan. Terima kasih. Terima kasih. Kita kembali juga kepada sejarah ya, Dek ya. Jadi sejarah ketika krisis moneter itu yang memiliki resiliensi, bertahan dan tidak menjadi beban negara itu adalah bank syariah. Kenapa? Karena dia tidak ada negatif spread kalau bank syariah itu. Kalau bank konvensional itu kan dia memberikan bunga, ya, memberikan bunga yang mana bunga itu adalah hasil ya dari dia mendapatkan bunga dari pinjaman yang dia berikan kepada pengusaha. Ketika krismon, pengusaha itu yang dipinjamkan uang oleh bank, itu usahanya mati. Nah, ketika usahanya mati, berarti bank tidak dapat apa-apa dari apa yang dia pinjamkan. Sedangkan bank harus membayar kepada nasabah bunga tertentu. Itu yang namanya negatif spread. Ketika tidak bisa dibayarkan oleh bank itu, maka bank itu menangis minta tolong, dibantu oleh negara. Itulah yang namanya BLBI. Gitu. Kalau bank syariah tidak akan negatif spread. Kenapa? Karena bagi hasil. Emang sudah dari awal tidak ada patokan persentase, tapi kita bagi sama-sama. Ya, jadi ketika untung ya sama-sama untung. Nauzubillah ya, kalau misalnya rugi ya sudah, memang itulah ya namanya berekonomi yang fair. Ya, sepanjang sudah diproses dengan transparan, kredit akuntabel semua, tapi ada faktor eksternal misalnya seperti krismon, tiba-tiba bisnis semua hancur, lalu kemudian ya rugi, ya sudah sama-sama ditanggung. Sehingga dengan demikian ya bank syariah itu tetap berjalan. Ya, dia tidak menanggung negatif spread dan dia tidak membebani negara akhirnya. Jadi BLBI itu tidak ada bank syariah di situ. Kenapa? Karena mereka tidak meminta bantuan likuiditas itu, tidak membebani negara. Ini satu contoh historis ya, tidak bisa dibantah bahwa resiliensi pada saat krisis itu adanya pada instrumen syariah. Termasuk di bawah-bawah itu koperasi yang syariah segala macam dia bertahan, tapi koperasi yang enggak jatuh dia, karena sama juga dengan bank. Ya, dia harus membayar, sedangkan yang dia pinjamkan enggak ada pendapatan, bisnis orang pada habis semua. Itu satu contoh. Nah artinya apa? Dari sisi objektifnya ya, historiknya itu memang bank atau ekonomi syariah itu punya resiliensi, daya tahan gitu, daya tahan. Karena itu ya dia menjadi bagian yang sehat ya dari perkembangan ekonomi kita. Mungkin itu juga sebabnya pemerintah sangat suportif sekarang untuk menciptakan ekosistem ekonomi syariah yang lengkap, karena merasa bahwa ekonomi syariah ini tidak pernah membebani negara dalam situasi sulit. Ya. Jadi tidak pernah membebani negara dalam situasi sulit. Nah kalau ditanya prospeknya, menurut saya sangat besar, tapi sekali lagi pertanyaannya bukan lagi teoritis ya, bagaimana prospeknya, bagaimana proyeksinya, tapi saat ini adalah pertanyaannya apa yang kita bisa kontribusikan untuk memperkuat ekosistem ekonomi syariah itu untuk masa depan kita bersama. Terakhir, saya ada satu hal ya yang menurut saya ini penting juga ketika bicara tentang ekonomi syariah. Apa sih ekonomi syariah? Saya singgung values. Sebenarnya umrah ya, umrah ini ya, ini dalam pandangan saya. Banyak ulama sekarang bicara tentang salah satu maqasid syariah itu adalah hifzul bi'ah, memelihara lingkungan. Jadi kan ada 5 ya yang utama, memelihara nyawa, agama, harta, akal, dan kehormatan atau keturunan. Itu kan 5. Sebagian ulama sekarang sudah mulai bicara tentang hifzul bi'ah, memelihara lingkungan. Kenapa? Karena dari keseluruhan ajaran Islam ya,
aktivitas manusia dalam kehidupan ini ketika menunaikan amanahnya sebagai khalifah itu tidak boleh mendegradasi kualitas lingkungan. Jadi jauh sebelum ada yang diistilahkan sustainability finance, ya, keuangan yang berkelanjutan, itu Islam sudah mengenalkan value itu. Anda berusaha, Anda mendapat berbisnis, tapi tidak boleh membuat bumi ini menderita. Itu ukuran syariah. Sehingga kalau ada perusahaan yang nyata-nyata misalnya aktivitasnya adalah semata-mata menebang pohon saja, kemudian terbukti apalagi kemudian dia menimbulkan kerusakan lingkungan, nggak boleh didanai oleh bank syariah, nggak boleh. Kenapa? Karena dia bertentangan dalam prinsip yang dasar di dalam berislam berekonomi. Ya, tidak boleh merusak lingkungan. Nah karena itu kalau kita bicara tentang sustainable economy, itu kan salah satu batu penjurunya menurut saya sekarang dan masa depan adalah ekonomi maritim. Ya. Nah di sini menurut saya umrah ya bisa mengambil bagian dari tantangan ini. Ya. Jadi bagaimana umrah itu mengembangkan pola-pola pemanfaatan maritim yang ramah, yang berkelanjutan, yang tidak menurunkan kualitas lingkungan. Dengan kata lain sama dengan Islami. Jadi kalau kita bicara Islami itu bukan pakai peci, bukan pakai sarung, ya, tapi yaitu value itu. Ketika Ananda para mahasiswa umrah ya berhasil membuat satu model, ya, bisnis model yang berbasis pada potensi maritim, ya, dengan kemudian memperhatikan keberlanjutan dan hal-hal baik itu, maka sesungguhnya Ananda sudah mampu mengembangkan satu model berbisnis yang Islami. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ini tadi Tuan Guru udah kode ya. Sebelum ditutup berarti pertanyaannya sudah selesai. Karena waktu juga sudah menjelang asar. Alhamdulillahirabbil alamin. Telah sampailah kita pada waktunya kita sudahi, dan kita sangat bersyukur ya dapat pencerahan dari Tuan Guru Bajang tentang ekosistem ekonomi syariah tadi, dan banyak sekali hal-hal yang dapat kita jadikan pointer-pointer konstruktif ya untuk pemahaman kita tentang ekonomi syariah. Tapi mungkin tidak cukup waktu untuk saya meng-highlight semua satu persatu, tapi paling tidak tadi sudah digambarkan oleh Tuan Guru, dan mungkin kita juga ketahui bahwa Tuan Guru Bajang hari ini sebagai wakil komisaris utama Bank Syariah Indonesia. Jadi ketika beliau menyampaikan Islamic values dalam konteks pendanaan kegiatan-kegiatan bisnis yang bernilai Islami, tentu kita berharap nanti model-model itu akan terlihat dari portofolio dan kinerja bisnis Bank Syariah Indonesia, sehingga bisa menjadi pembeda dari bagaimana pasar Madinah meraih competitiveness-nya itu dengan membedakan dirinya dengan inherent heritage-nya dari segi Islam, sehingga pasar Yahudi dengan sendirinya tanpa perlu regulasi dia ditinggalkan gitu kan. Nah tentu kita berharap dengan Bank Syariah Indonesia dan tentunya ya tanpa jargon ya betul bank-bank yang lain. Seperti tadi banyak hal sekali, seperti esensi ekonomi syariah itu sebenarnya kan seperti yang disampaikan Bu Asmaul tadi, esensi ekonomi syariah itu tolong menolong Pak Ustadz ya. Nah itu bagaimana dari segi kapitalisasi kita bicara bisnis, tapi dari segi esensi ekonomi syariah yang lain adalah tolong menolongnya itu kan, seperti bagaimana Nabi menyatukan Ansor Muhajirin gitu kan, itu kan semangatnya tolong menolong. Jadi mungkin esensi tolong menolong itu juga perlu kita angkat kembali ya, karena mungkin itu belum terlalu terlihat ya dalam perspektif ekonomi syariah secara kontemporer hari ini. Orang hanya bicara sehingga ya tadi ketika bicara masalah real masyarakat butuh dana itu gimana gitu kan, nggak ketemu bank jadi takut juga gitu. Itu mungkin saya kira demikian. Kami sangat bersyukur sekali lagi Pak Doktor Tuan Guru Bajang, alhamdulillah semoga Tuan Guru Bajang diberikan kesehatan, rezeki yang lapang, dan mudah-mudahan punya kesempatan untuk berkunjung kembali
di kampus kami yang tercinta ini, dan kami dengan senang hati akan bersama-sama lagi dengan Tuan Guru Bajang. Mungkin ada kalimat penutup dari Tuan Guru Bajang, kami persilakan. Kampus umroh, kampus kita, tempat ilmu dan akhlak mulia. Mari bangun Kepri dan Indonesia, jangan sampai kalah dengan Singapura. Masya Allah. Karena dekat Singapura.